Halo siswa-siswi Ibu yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Jumpa lagi dengan saya, Gusti Aprila, dalam studi Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dijabah dan diberikan kemudahan atas apapun yang kita inginkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Seperti apa ya kira-kira sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu? Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan nih kepada siswa-siswi Ibu bahwa nanti dalam materi ini kita akan mengadakan kuis ataupun nanti ada tugas. Oke. Jadi, ketika saya mendengarkan di sini, siswa-siswi harus memperhatikan agar dapat memahami materi dan dicatat nantinya. Oke? Oke, baiklah. Perhatikan baik-baik. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan di Indonesia. Menurut kalian, ada tidak sih bahasa yang ada kesamaannya dengan bahasa Indonesia? Nah, coba kalian cek, ada tidak negara yang hampir sama bahasanya dengan bahasa Indonesia? Nah, kamu bisa memperhatikan nih, negara-negara tetangga Indonesia yang bahasanya sama seperti hampir sama bahasanya seperti bahasa Indonesia. Contohnya itu Malaysia, Brunei, Singapura. Nah, itu hampir sama bahasanya dengan bahasa Indonesia. Jadi nih, Ibu, kenapa sih bisa hampir sama kayak gitu? Kenapa sih bisa hampir sama seperti itu? Nah, ya memang sama, karena pada akar bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Ya, jadi bahasa Indonesia itu dikenal sebagai bahasa resmi yang akarnya itu dari bahasa Melayu yang merupakan dialek bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau. Nah, jadi dulu di Sumatera dulu ada kerajaan, yaitu Kerajaan Melayu yang dulu dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Seperti yang kita tahu nih ya, Sriwijaya itu kan adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia, kerajaan besar di Indonesia. Dan Kerajaan Sriwijaya itu menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar bahasanya. Jadi Bu, buktinya apa kalau misalnya Sriwijaya itu bahasanya Melayu? Nah, jadi buktinya nih, ada prasasti-prasasti yang membuktikan kerajaan Sriwijaya itu berbahasa Melayu. Kita lihat ya. Di sini ada kira-kira beberapa prasasti peninggalan Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu. Nah, seperti prasasti Kedukan Bukit, seperti prasasti Talang Pulo, prasasti Bunda Suli, dan prasasti Telagu Batu. Nah, jadi ini semuanya ini berbahasa Melayu. Bahasa Melayu itu dipakai sebagai bahasa resmi pemerintahan dan kebudayaan. Jadi Sriwijaya itu menggunakan bahasa Melayu ataupun Melayu kuno sebagai bahasa di kerajaan itu. Ya, Sriwijaya itu kan kekuasaannya besar ya. Jadi kekuasaannya itu dari Jawa, Singapura hingga ke Malaysia itu. Makanya menggunakan bahasa Melayu karena kekuasaan Sriwijaya itu sangat besar dan disebarkanlah ini bahasa Melayu ini. Kemudian dalam perdagangan juga digunakan bahasa Melayu supaya orang saling mengerti nih. Kan nggak mungkin kan, misalnya saya pembeli, kamu penjual, saya berbahasa Inggris, kamu tidak fasih ataupun tidak kurang memahami bahasa Inggris. Jadi perdagangan itu tidak akan ada komunikasi yang efektif. Saya tidak jadi nih belinya sama kamu karena memang kamu tidak mengerti bahasa saya apa. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Selanjutnya, pada abad ke-15 bahasa Melayu mengalami perkembangan yang sangat pesat dikarenakan kerajaan Malaka
yang menjadi pusat perdagangan dan dari Indonesia itu pusat perdagangan dia itu Tiongkok di situ, Gujarat juga di situ. Bahasa ini dipakai dalam perdagangan, jadi orang-orang dari luar negeri atau orang asing itu ya mau tidak mau menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga penyiaran agama Islam. Dengan begitu, bahasa Melayu cepat tersebar ke seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai ke Indonesia Timur. Bahasa Melayu telah dipakai oleh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dapat dipahami ya? Baik. Kemudian, bahasa Melayu pada zaman Belanda. Bahasa Melayu sudah melekat dalam masyarakat Indonesia secara luas berkembang, dan pada saat kedatangan bangsa Belanda yang dulunya ingin berdagang saja, sekarang dulunya sudah berubah menjadi kebutuhan atau tujuan sosial atau pendidikan. Dulu awalnya mereka sebenarnya tidak mau memakai bahasa Melayu itu. Mereka ingin bahasa mereka, bahasa Belanda, itu yang dipakai di Indonesia. Tetapi karena bahasa Melayu itu sudah meluas, jadi mau tidak mau Belanda juga harus menggunakan bahasa Melayu itu sendiri. Nah, jadi bagaimana tuh Belanda menjalankan misi dia itu, menjalankan tujuan sosial itu, bagaimana jadinya? Nah, jadi pemerintah Belanda itu karena mereka sudah tahu bahasa Melayu itu sudah menjadi lingual Pranca. Apa sih lingual Pranca itu? Nah, lingual Pranca yaitu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antara orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang bahasa yang berbeda. Karena Indonesia mempunyai banyak suku, banyak bahasa, jadi pemersatunya itu yaitu bahasa Melayu ataupun kita kenal sebagai bahasa Indonesia. Jadi Belanda harus mempelajari bahasa Melayu ini agar bisa dapat menguasai Indonesia ataupun bisa melaksanakan tugasnya, merealisasikan tugasnya untuk merealisasikan tujuannya untuk menguasai Indonesia ini, mengambil sumber daya alam Indonesia ini. Jadi sekarang perkembangan bahasa Melayu di Indonesia. Sekarang seiring berjalannya waktu, perkembangan bahasa Melayu di Indonesia itu sudah dirubah-rubah ya, karena memang mengikuti pola perkembangan penduduk Indonesia. Nah, yang dulunya nih kita memakai bahasa Indonesia kuno, sekarang sudah tidak lagi. Nah, dulu kita tuh memakai, contohnya ini ya, saya contohkan untuk khusus. Nah, dulu tuh bahasanya cowe sowes, kalau dari ejaan van of who's. Sekarang kemudian ejaan suandi, dulunya khusus, sekarang sudah normal jadi khusus. Kedua, maklum, yang pakai tanda kutip atas, maklum, kalau kita dari Arab pakai main gitu ya. Kemudian digantilah menjadi maklum, terus jani yaitu yakni, kemudian panjang ataupun panjang, twitch, joy itu ya caranya ya. Sekarang jadi cucu, perbedaannya sangat signifikan. Ataupun sunji jadi sunyi. Nah, itulah bedanya dulu dan sekarang perkembangan ejaan bahasa Indonesia itu. Dalam penyusunan kitab logat Melayunya juga beda secara bahasa kita. Contohnya, bahasa kita dengan bahasa Melayu Malaysia sekarang sudah beda kan. Kita misalnya kalau kita bilang Kementerian Hukum dan HAM, kalau di sana Kementerian Turut Menuduh. Kemudian Kementerian Agama, di sini Kementerian Agama, di sana Kementerian Tak Berdosa. Nah, satu lagi nih, Angkatan Darat. Kalau kita Angkatan Darat, ya kalau penyebutannya sih kayak normal gitu ya. Di sana Laskar Hentak-Hentak Bumi. Oke. Itulah beberapa, bisa kalian baca di sini beberapa perbedaan bahasa Melayu kita sekarang dengan perbedaan bahasa Melayu di luar negara kita, luar negeri gitu ya. Nah, tadi ada bertanya nih, Bu, kalau sekarang bahasa Melayunya atau bahasa Indonesianya masih bahasa Indonesia kuno nggak sih, Bu?
Nah, sekarang adik-adik, jadi kita tidak menggunakan bahasa Indonesia kuno lagi. Sekarang kita sudah menggunakan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jika ada yang bertanya apa kegunaan bahasa Indonesia itu? Siapa yang tahu kegunaan bahasa Indonesia itu apa? Yang pertama, lambang kebangsaan atau kebanggaan nasional. Bangga tidak punya bahasa Indonesia? Bangga pastinya, karena bahasa Indonesia itu adalah identitas suatu negara. Jika suatu negara tidak punya identitas, maka tidak bisa dikatakan sebagai negara. Karena syarat menjadi negara itu harus mempunyai identitas. Identitas Indonesia itu contohnya memiliki bendera merah putih, lambang negara, burung Garuda, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, itu poin kedua tadi, lambang identitas nasional. Nah, ketiga, alat pemersatu bangsa Indonesia. Jadi kita di Indonesia mempunyai banyak suku, berbagai suku bangsa dari Sabang hingga Merauke, mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Contohnya kamu dari Aceh dan dia dari Jawa. Kalian bagaimana berkomunikasi jika tidak ada bahasa Indonesia? Kan tidak mengerti satu sama lain. Mungkin nanti ada pertikaian karena tidak mengerti, logatnya pun berbeda. Jadi bahasa Indonesia itu mempersatukan kita semua untuk bisa saling berkomunikasi. Dan yang keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Itulah tadi yang Ibu sebutkan tadi sebagai alat untuk berhubungan, yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang itu, yang di sana dengan yang di sana. Kemudian fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia juga ada fungsinya. Nah, yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Contohnya bagaimana? Nah, bahasa itu digunakan dalam berbagai acara-acara kenegaraan seperti upacara, kegiatan kenegaraan lainnya, dan digunakan juga dalam undang-undang. Kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Nah, jadi kita yang lagi belajar ini menggunakan bahasa Indonesia kan? Karena memang kita beda suku, jadi saya menyampaikannya dalam bahasa persatuan yang Anda pahami dan saya juga pahami, yaitu bahasa Indonesia. Jika tidak ada bahasa Indonesia, mungkin pendidikan Indonesia ini mungkin sangat ketertinggalan. Yang ketiga, alat perhubungan di bidang nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Yang keempat adalah alat perkembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi itulah tadi sekilas ataupun beberapa poin-poin tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Nah, di sini Ibu pengen kalian bikin tugas, tapi tugasnya di rumah saja. Berhubung ini jamnya sudah menunjukkan azan zuhur ya. Jadi Ibu ingin kalian membuat tugas di rumah tentang meresum atau merangkum semua yang Ibu jelaskan tadi, poin-poin pentingnya saja. Kalian bisa membuatnya dalam bentuk PPT, bisa membuat dalam bentuk peta konsep, itu tergantung kreativitas kalian saja. Boleh tulis tangan, boleh di print, boleh juga dalam bentuk PDF dikirim ke grup kita. Nah, minggu depan nanti Ibu periksa. Nanti juga Ibu akan memberikan hadiah ataupun reward kepada yang paling kreatif di antara kalian semua. Nah, jadi Ibu ingin di sini siswa-siswa sekalian ini harus punya kreativitas yang selangkah lebih tinggi, selangkah lebih maju di dalam pelajaran kita ini. Jadi cukup sekian ya materi pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini dapat diaplikasikan ataupun dapat berguna
dan dapat menambah ilmu pengetahuan untuk kalian semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Sang Maha Pencipta. Oke, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.